Bismillahirrahmanirrahim. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu, meskipun dengan keterbatasan saat ini ya, meskipun hanya melalui pembelajaran online ya, atau yang biasa kita kenal dengan daring. Namun dengan begitu semoga tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah bersama dengan Ustadz Misbah, hari ini kita akan mengulang pembelajaran yang dahulu sempat kita bahas, yaitu tentang tauhid. Ada yang tahu apa itu tauhid? Naam, tauhid adalah mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, taib santri-santri Ustadz, dengan beribadah kepada Allah pasti kita berharap agar amalan kita diterima. Nah, kira-kira ada berapa ya syarat amalan untuk diterima? Nah, Ustadz akan beritahu ya. Jadi syarat amal ya, syarat diterimanya amal itu ada 2. Yang pertama, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang beliau sabdakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, yang kedua, yaitu ikhlas dalam menjalankan ibadah semata-mata karena Allah. Kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya bangga, karena Allah tuh sudah mengatur dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya, Allah juga mengatur dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu adalah bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Dan kita sebagai seorang muslim harus menjalankannya itu ikhlas karena Allah. Agar apa? Agar Allah cinta kepada kita. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah telah berfirman pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi Allah menciptakan kita di muka bumi ini tujuannya itu satu, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, meskipun antum sebagai seorang pekerja, sesuatu yang melakukan aktivitas, meskipun hubungannya dengan dunia, tapi kalau niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah melakukannya untuk hal kebaikan, maka hal tersebut juga akan bernilai ibadah. Ya. Nah, coba sebutkan kira-kira ibadah itu apa aja ya? Ada yang tahu? Nah, ibadah itu ada sholat, puasa, zikir, dan masih banyak lagi ya. Jadi ketika antum melakukan sholat, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, harus sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, dan sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan.
Karena tadi Ustadz sudah sampaikan, kalau misalnya kita melakukan suatu ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ibadah itu kita sia-sia, bahkan tertolak. Jadi kita sudah capek-capek ibadah, karena nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak diterima. Ya, akhirnya nggak bernilai pahala. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ustadz akan berikan sebuah tayangan ya tentang bagaimana beribadah kepada Allah, yaitu sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tafadhal untuk disimak video ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jika antum hendak sholat, berdirilah dengan tegak dan menghadap kiblat. Pandangan ke tempat sujud dan kemudian melakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Hadapkan kedua tangan menghadap kiblat dan ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ruku. Meletakkan kedua tangan pada lutut, punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tu'maninah. Kemudian bangkit dari ruku. Sujud. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu, kedua kaki rapat dan seluruh jari kaki menempel pada lantai. Duduk tawarruk, menegakkan kaki kanan dan posisi duduk menempel pada lantai. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai terlihat pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menolehkan ke kiri sampai terlihat pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian membaca istighfar dan berzikir. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Nah, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai seorang muslim harus bangga, ya, dan harus taat kepada Allah. Karena kenapa? Bagi orang muslim yang taat kepada Allah, maka Allah akan janjikan surga. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Nah, kalau mau masuk surga, berarti syaratnya satu, yaitu taat kepada Allah, menjalankan sesuatu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, tahu tidak? Karena kalau di surga itu banyak loh nikmatnya. Banyak sekali kenikmatan. Nah, kalau kita di dunia, ketika kita ingin sesuatu, ya, kita harus berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, kenikmatan yang kita inginkan. Harus berusaha dulu kalau di dunia, harus capek-capek dulu di dunia. Tapi kalau sudah di surga, untuk mendapatkan kenikmatan itu, Allah langsung berikan pada saat itu. Bagaimana coba? Tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita. Mungkin pemikiran kita seperti itu, ternyata kata Allah itu jauh lebih dari itu. Saking nikmatnya itu kita nggak bisa membayangkan bagaimana kenikmatannya itu. Nah, santri-santri Ustadz, kalau mau masuk surga, harus senantiasa beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melanjutkan, Allah itu memiliki sifat Ar-Rahim.
yang artinya Maha Penyayang. Ya, seseorang masuk ke dalam surga disebabkan rahmat kasih sayang Allah ya. Rahmat kasih sayang dari Allah. Dan yang mendatangkan rahmat dari Allah adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim ingin masuk surga, maka senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, alhamdulillah santri-santri Ustadz yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun itu baru materi yang Ustadz sampaikan, tapi secara amal, secara praktiknya tidak akan selesai. Ya, jadi setelah antum dan antuna sudah mempelajari apa yang Ustadz sampaikan hari ini, tugas selanjutnya adalah mengamalkan apa yang ukhti dan akhi dapati, ilmu yang Ustadz sampaikan, ya. Kemudian ukhti dan akhi amalkan. Taib, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.